Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Jumat 24 September 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Alia Siatel akan tunangan sama Pak John. Dia juga lagi dihias sama tukang hias dan sambil dia nyermin dan dia juga sambil mewek karena ingat sama salsa. Lalu di sisi lain si Kevin yang akan menggagalkan tunangan si Alia Siatel sama Pak John. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunyung, si Priska. Lalu si Kevin juga dia minta bantuan kepada si Priska, tapi si Priska juga tidak mau, dia pergi dari hadapan si Kevin. Terlihat di sisi lain di sini Dewa yang diselamatkan oleh Dewi dan Dewi juga membawa Dewa ke suatu gubuk. Dia juga menginap di gubuk itu karena sudah malam dan turun hujan. Lalu di dalam batinnya Dewi, dia karena dia jatuh cinta kepada Dewa, dia juga merencanakan sesuatu. Lalu Dewa juga karena kedinginan dikasih minum sama Dewi. Dewa juga pas sudah minum air itu, lalu Dewa juga tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi di gubuk itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia Siatel yang akan tunangan sama si Pak John. Dia tidak sadar bahwa ada yang memantaunya dan ada yang akan menggagalkannya, yaitu si Kevin. Pas lagi mau memasang cincin, tiba-tiba si Kevin juga tidak banyak basa-basi, langsung dia menggas mobil kecil itu dan langsung menggagalkan tunangan si Alia Siatel. Lalu si Alia Siatel juga dia juga dibawa oleh mobil kecil itu sama si Kevin. Di sini tunangannya si Alia Siatel juga Pak John juga dia mengejar si Kevin, tapi tidak kekejar karena si Kevin bawa mobil kecil itu. Lalu udah jauh dari tempat itu si Kevin juga berhenti. Lalu si Alia Siatel juga dia memukul si Kevin. Lalu si Alia Siatel pas turun dari mobil kecil itu dia juga dikait bajunya dan dia juga disuk-suk ke bawah. Lalu si Alia Siatel juga sangat marah kepada si Kevin. Terlihat di sisi lain di sini Livia yang lagi keluar dari penginapan, dia akan mencari Bu Farah, ibunya dan Dewa. Lalu di sisi lain terlihat si Priska juga dia melihat si Brokokrani sama si Livia mau kemana, dia juga mengikutinya. Lalu si Livia yang lagi gogorowokan memanggil-manggil Bu Farah sama Dewa, tiba-tiba kakinya nyoledat dan si Livia juga hampir jatuh ke jungkrang dan dengan sigap si Brokokrani menangkap tangannya si Livia. Lalu si Priska juga langsung menghampiri si Brokokrani dan si Brokokrani juga minta tolong kepada si Priska. Si Priska di sini yang akan membantu dia, malah dia juga termasuk si Brokokrani dan si Livia masuk jungkrang. Pas sampai ke bawah, mereka bertiga juga terkapar pingsan. Gak lama kemudian dia juga pas sadar si Brokokrani sama si Priska. Dia sangat kaget dan terkejut karena si Priska pas meluk dia. Lalu dia juga ngorejat dan ngejat. Dia sangat kaget karena si Priska memeluk dia. Lalu dia juga si Priska sama si Brokokrani juga dia saling salahkan. Kamu yang memeluk saya, kata si Priska. Lalu si Kevin sebab si Brokokrani juga si kadal buntung, dia juga tidak mau disalahkan. Lalu si Priska juga pas dia menengok ke kiri melihat kalung di lehernya Livia yang belum sadar. Dia juga akan mengambil kalung itu. Lalu si Priska juga dia menghampiri si Livia yang masih pingsan, dia akan mengambil kalung itu. Tapi si Brokokrani juga dia mencegahnya si Priska, tapi tidak bisa dicegah dan kalung itu juga udah ada di tangannya si Priska. Lalu si Brokokrani akan mengambil kalung itu di tangannya si Priska, tiba-tiba kakinya si Brokokrani pakojot dan langsung dia juga langsung nyosor kena pipinya si Priska. Di sini si Brokokrani si kadal buntung si Keher di sini menang banyak karena dia nyosor kena pipinya si Priska. Pas dia lagi nyosor pipinya si Priska, pas tiba-tiba Livia sadar. Lalu si
si Priska juga langsung didorongkan oleh si Brokokroni takut ketahuan oleh Livia yang sudah sadar. Lalu si Priska juga dia nyender di kayu dan dalam batinnya dia ngomong, kenapa saya harus kecium sama si Brokokroni. Si Brokokroni juga dia juga mikir sama kayak si Priska, tapi nggak apa-apa lah itu, kata si batinnya si Brokokroni. Terlihat di sisi lain Dewa keesok harinya dia pas sadar dia tungak-tinguk sangat bingung. Saya ini di mana, kata Dewa. Pas dia melihat badannya tidak di baju dan dia juga melihat Dewi yang lagi menangis. Lalu Dewi juga dia ngomong kepada Dewa. Dewa juga dia nggak terima bahwa Dewi menyangka dia melakukan sesuatu kepada dirinya. Padahal itu siasat Dewi karena Dewi dia jatuh cinta kepada Dewa. Dewa juga tidak mau untuk bertanggung jawab karena dia tidak melakukan apa-apa kepada Dewi. Dewa juga langsung pergi dari gubuk itu. Lalu di sini terlihat Dewi juga mengejar Dewa karena dia juga takut kehilangan Dewa. Pas jauh dari sana tiba-tiba Dewa ketemu sama tim besar yang lagi mencari dirinya dan mencari Bupara. Lalu tim besar satunya juga datang menghampiri Dewa dan mengasihkan sesuatu. Saya menemukan tas ini di kali, kata tim besar itu. Lalu Dewa juga mengambilnya dan melihat di dalamnya bahwa itu tas ibunya yaitu Bupara. Lalu Dewa juga sebelum berangkat mencari ibunya dia juga membawa dulu Dewi ke tempat jauh, dia ngobrol dulu sama Dewi. Di sini terlihat Dewa juga ngomong kepada Dewi, pokoknya kamu masalah semalam apa yang terjadi itu tidak akan terjadi, kata Dewa, karena saya tidak pernah melakukan apa-apa, kata Dewa kepada Dewi. Dewi cuma tersenyum dan dia juga pergi meninggalkan Dewa ke penginapan. Lalu Dewa juga berangkat untuk mencari Bupara. Lalu terlihat di sisi lain tim besar yang lainnya dia mengasih tahu kepada Nana dan Lula dan Pasha bahwa Dewa sudah selamat dan Dewa sekarang pergi untuk mencari Bupara. Pas Nana lagi duduk sama Lula, tiba-tiba ada perempuan yang datang ke sana ke penginapan. Lalu Nana juga sangat kaget dan terkejut, dia juga memanggil karena dia itu ternyata Dewi itu teman SMA-nya dulu. Dewi juga sangat senang dan gembira ketemu Nana di sana karena Nana itu teman sekolahnya dulu. Lalu dia juga patangkep-tangkep karena kangen sudah lama tidak ketemu. Lalu di sisi lain Dewa sama tim besar juga lagi mencari Bupara. Pas Dewa lagi melihat ke bawah ke kali, tiba-tiba dia melihat sosok manusia. Ternyata itu adalah Bupara yang terkapar di batu gede itu. Dewa juga cepat-cepat menghampiri ibunya yang lagi pingsan di batu gede itu. Lalu Bupara juga dibawa ke darat sama tim besar dan Dewa. Alhamdulillah pas ke darat Bupara juga dia sadar dari pingsannya. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung, si Priska sama si Alia Siatil dan si Ken Kelvin dia juga gagal rencana kejahatannya kepada Bupara karena Bupara keduluan ketemu sama tim besar. Lalu si Alia Siatil juga dia pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat Nana yang lagi mencari-cari Dewa sendirian di pinggir kali, tiba-tiba perutnya sakit. Pas dia lagi sendirian di dekat batu, di sisi lain si Alia Siatil melihat Nana sendirian. Dia juga merencanakan kejahatannya kepada Nana. Pas sudah dia dekat Nana, Nana juga langsung ditabrak oleh si Alia si Hilir Atel. Sontak Nana juga kesakitan perutnya, tambah sakit perutnya. Pas Nana lagi tolong-tolongan karena kesakitan, tiba-tiba datanglah Dewa, Pasha, Priska, dan Lula. Pasha dan Dewa juga sangat kaget dan terkejut kok ada si Alia Siatil di tempat itu. Lalu Dewa juga langsung membawa Nana dari tempat itu dan singkat cerita Nana juga dibawa pulang ke rumah.
Lalu pas sampai ke rumah di kamar pas malam hari, Dewa tidak bisa tidur. Ingat kepada kejadian waktu digubuk dengan Dewi. Dia juga jadi kepikiran masalah itu. Lalu keesok harinya Dewa juga dia pergi untuk menengok ibunya di rumah sakit. Singkat cerita, Dewa juga sampailah ke rumah sakit dan alhamdulillah Bu Farah juga sudah sembuh, sudah normal kembali, dan Bu Farah juga sudah boleh pulang. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini. Besar kemungkinan si alias satu juga akan kena marah dan akan berurusan sama Dewa dan Pasha karena dia sudah menyelakain Nana. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba titara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.